Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang ketika zaman jahiliyahnya adalah orang-orang terpilih, panglima perang, orang kaya, pemimpin, punya kekuasaan, maka setelah dia masuk Islam juga mesti kaya, mesti menjadi panglima perang, mesti berkuasa. Ini yang dipahami oleh sahabat Nabi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan masuk Islam, dengan hijrah, bukan berarti meninggalkan dunia. Sekarang sudah berada pada tahun 1444 Hijrah, berada di bulan Muharram, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada sebagian orang berpemahaman, berpendapat, berpikiran, kalau sudah taubat, sudah hijrah, sudah masuk Islam, berarti dia meninggalkan bisnis, meninggalkan dagang, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kekuasaan, hanya berzikir, solat sunat, berselawat, menunggu kematian datang. Kalaulah orang baik-baik ini meninggalkan pekerjaan, meninggalkan bisnis, meninggalkan pasar, maka pasar akan diisi oleh orang batil, oleh orang yang suka pada perbuatan riba. Khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Kalau pada zaman jahiliyahnya dia panglima perang, maka setelah masuk Islam dia tetap menjadi panglima perang. Begitulah sahabat Nabi bernama Khalid ibnul Walid. Ketika pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang melawan kafir musyrik, Nabi berpesan, kalian nanti akan melihat aku berperang. Maka 70 pemanah yang sudah disusun di atas Jabal Rumat, jangan turun ke bawah. Andai pasukan Nabi menang, kalian jangan turun. Andai pasukan Nabi kalah pun juga kalian jangan turun ke bawah. Begitu melihat pasukan Nabi menang, lalu pemanah ini turun ke bawah, tidak sabar melihat harta ghanimah, rampasan perang. Melihat pasukan Nabi turun, maka Khalid bin Walid yang ketika itu belum masuk Islam, menjadi panglima perang kafir musyrik, berputar mengelilingi Jabal Rumat, menyerang dari belakang. Itulah kekalahan pasukan Nabi pada perang Uhud tahun ketiga hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Khalid bin Walid, panglima perangnya kafir musyrik, bahkan pernah mengalahkan pasukan Nabi Muhammad pada tahun ketiga hijrah. Tapi kemudian ketika dia sudah masuk Islam, dia tidak hanya berzikir dalam masjid, dia tidak hanya bersolawat, dia tidak hanya baca Quran menunggu mati, dia tetap menjadi panglima perang. Tapi dia tidak mendapat kehormatan mati syahid. Dia mati di atas tempat tidur dalam keadaan menangis. Ketika sahabat bertanya, mengapa engkau menangis wahai Khalid bin Walid? Bukankah setiap jengkal tubuhmu tidak ada yang selamat dari tebasan pedang, tusukan tombak, anak panah? Mengapa engkau menangis? Kata Khalid bin Walid, yang kutangiskan adalah
mengapa aku mati di atas tempat tidur? Mengapa aku tidak mati syahid dalam keadaan berdarah-darah? Impian seorang mukmin, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Jangan pernah mundur, jangan pernah merubah diri. Yang berubah adalah akidah. Yang sebelumnya menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah batu dan berhala, berubah menjadi menyembah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah sahabat Nabi dulu. Bagaimana dengan seorang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib? Dia adalah hamba berkulit hitam bernama Wahsy. Pada saat perang Badar dia mengintip sahabat Nabi, paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia dijanjikan oleh tuannya kalau berhasil membunuh Hamzah maka dia akan dibebaskan. Maka dia bercerita, aku tombakkan ujung tombakku, aku tusukkan ke dalam tulang belakang Hamzah, lalu kemudian dia menggunting hidung Hamzah, dia memotong telinga Hamzah, dijadikan sebagai rantai liontin. Mereka mengejek singa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek sahabat Nabi yang sekaligus paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah. Pada saat pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijrah, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah